Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, ini saya buat satu video untuk materi khususnya untuk mata kuliah analisis struktur statis tak tentu, kelas reguler kelas A dan kelas B, karena kemarin di hari Kamis itu saya nggak selesai. Jadi untuk apa namanya eh, melengkapi materi yang kemarin saya sampaikan, dan juga ada beberapa tugas ya, atau satu tugas itu di kelas A dan kelas B, di mana ini perlu ya saya buatkan satu video khusus. Kemarin di hari Kamis kita sudah membahas diskusi banyak kaitannya dengan perhitungan analisis struktur menggunakan metode cross. Ada 3 langkah kemarin yang sudah saya sampaikan. Yang pertama ini adalah perhitungan momen primer, kemarin sudah, di sini coba saya rapikan saja, nanti bisa dicermati lagi. Kemudian langkah kedua itu adalah perhitungan kekakuan batang, ini juga kemarin sudah saya sampaikan. Secara modul atau langkah-langkah perhitungan juga sudah saya sampaikan juga di kekakuan batang itu ya, secara rumus persamaannya sudah saya sampaikan. Kemudian langkah ketiga juga sama, perhitungan faktor distribusi ini juga kemarin sudah saya sampaikan. Dan yang belum tersampaikan ini akan saya bahas di video kali ini, yaitu mengenai penyusunan tabel cross. Ini mungkin butuh mungkin sekitar setengah jaman ya untuk membahas ini. Jadi dalam penyusunan tabel cross itu kita perlu melihat dulu bentuk strukturnya gitu ya. Jadi mungkin langkah pertamanya saja mungkin saya sampaikan dulu. Untuk yang namanya tabel itu kan ada baris, ada kolom gitu ya. Jadi langkah pertama kita tuliskan baris pertama itu, misal di sini kita sebut saja ya, simpul gitu ya. Simpul ini untuk baris pertama kita tuliskan. Kemudian baris kedua itu kita tuliskan saja batang. Jadi ini satu format. Ini bisa, sebenarnya formatnya mungkin ada beberapa ya. Boleh ngambil yang format yang lain, tapi ini format yang saya sarankan. Ini format yang pertama, baris pertama simpul, baris kedua batang, kemudian baris ketiga nanti kita masukkan angka-angka FD, atau kemarin saya sampaikan ini adalah faktor distribusi. Kita masukkan di baris ketiga. Kemudian baris keempat itu ada hitungan momen primer. Kemarin juga sudah saya sampaikan, atau di langkah pertama ya. Jadi pertama simpul, batang, faktor distribusi, kemudian momen primer. Kemudian nanti yang ke bawah nanti ada beberapa, nanti kita akan sampaikan. Jadi ada beberapa baris. Ini untuk barisnya, format baris. Kemudian kita lihat format kolom, itu nantinya berdasarkan ini ya, bentuk strukturnya ya. Kemarin struktur yang kita kerjakan itu secara skema itu seperti ini. Titik A, B, dan C ya, dengan beberapa beban yang ada di atas di situ. Maka kita masukkan dulu di situ pertama simpulnya. Jadi simpul di situ ada 3. Simpul A, simpul B, dan simpul C. Jadi kita tuliskan dulu seperti ini. Kemudian dari batang-batang yang ada di struktur tersebut kita juga tuliskan. Di simpul A itu ada batang AB. Maka kita tuliskan di sini batang AB. Kita potong. Kemudian di titik B itu ada 2 batang yang masuk atau berkumpul di simpul B, yaitu batang BA dan batang BC. Jadi kita tuliskannya seperti ini. Kemudian terakhir di apa namanya, simpul C itu ada batang CB, hanya ada 1. Oke, jadi kita tutup seperti ini. Jadi penyusunannya itu berdasarkan dari bentuk strukturnya. Misal ya, kita masih di simpul dan batang. Misal nanti kita ketemu soal, nah kira-kira seperti ini. Misal A, B, C, D. Jadi misal yang awalnya hanya A, B, C, kemudian di titik simpul di titik B itu kita tambah 1 kolom. Maka nanti ya ketika penulisannya, misal ini simpul, di batang ada A,
BC gitu, ini berarti AB. Nah, simpul B itu nanti ada 3. Ada BA, BC, dan BD. Ini yang terakhir CB itu ya. Jadi ingat nanti ini penulisannya, penyusunannya itu berdasarkan dari apa namanya, struktur yang akan kita analisis. Dan kebetulan di struktur soal ini hanya A, B, C. Jadi sekali lagi fokus di titik B. Di titik B itu ada 2 batang di situ. Makanya kita tuliskan BA dan BC. Ini semoga bisa dipahami. Kemudian baris ketiga itu adalah faktor distribusi. Kita panggil ya angka faktor distribusi yang kita hitung kemarin juga. Di sini ada FDBA dan FDBC. Kita masukkan FDBA 0,46, kemudian FDBC itu 0,54. Kemudian FDAB dan FDCB berapa? Bisa kita kasih angka 0 atau kita kosongkan atau kita coret. Terserah ya. Sesuai selera aja. Jadi boleh kasih angka 0, boleh strip, boleh kosong. Yang jelas itu nanti di FD yang pokoknya simbolnya apapun yang menunjukkan bahwa FDAB dan FDCB itu tidak ada, 0, kosong gitu ya. Kemudian itu baris ketiga, baris keempat kita panggil sekali lagi momen primer yang ada di hitungan langkah pertama. MAB itu 1,92, kita panggil, jangan sampai lupa ya positif atau negatifnya. MAB ya, MAB 1,92, kemudian MPA negatif 4,29, kemudian MBC di situ 3,20 positif, kemudian CB-nya dia nilainya 0 karena dia tumpuannya sendi ya. Jadi angkanya seperti ini. Baris 1, 2, 3, dan 4 ini saya pikir ini adalah satu template gitu ya. Kemudian baris ke-5 ini mungkin istilah baru yang belum saya sampaikan waktu kuliah kemarin. Ada kita kasih simbol mungkin MD ya. Jadi di mana MD ini adalah momen distribusi. Inilah yang menjadikan satu tanda ya bahwa sebenarnya metode cross itu juga bisa kita panggil, kita sebut dengan metode distribusi momen. Jadi momennya kita distribusikan berdasarkan join-join yang tempat berkumpulnya 2 batang atau lebih gitu ya. Jadi ada MD, ada momen distribusi, itu yang pertama. Istilahnya mungkin saya akan kenalkan dulu. Kemudian yang baris di bawahnya momen distribusi itu ada yang namanya MI atau momen induksi, atau kadang juga disebutnya CO ya, CO atau carry over. Jadi ada carry over. Jadi secara matematis kita akan kenalkan gitu ya. Jadi momen distribusi, dari momen distribusi itu artinya ya secara definitif itu ya momen yang berkumpul di satu titik kita sebar gitu ya. Kita sebar berdasarkan dari faktor distribusi, berdasarkan pembagian kekakuan ya di langkah kedua dan ketiga kemarin. Itu adalah momen distribusi secara definitifnya. Kemudian momen induksi atau carry over, saya lupa apakah di kelas A atau kelas B, apakah sekilas mungkin sudah sedikit saya bahas gitu ya. Jadi momen induksi itu kira-kira itu adalah pengaruh gitu ya, pengaruh dari momen yang berada di seberangan gitu ya. Misal contohnya mungkin saya akan coret-coret di sini. Misal di sini ada momen gitu ya, momen sebesar 10 ton meter di MAB ya. Ini saya kasih MAB bar gitu ya. Maka nanti di titik BA dia akan memiliki induksi ya. Memiliki induksi dari momen yang berada di seberangnya dari
MAB itu titik AB atau batang AB itu berseberangan dengan batang BA, maka batang BA itu akan memiliki dipengaruhi gitu ya, dipengaruhi oleh momen yang berada di seberangnya yaitu AB. Nah, nilai momen induksinya atau MI ya, MIBA atau apalah nanti istilahnya gitu ya. Itu nilainya adalah pengaruhnya setengahnya, setengah dari MAB bar. Ya, artinya misal ada 10 ton ya dari MAB, maka MBA dia akan menerima atau memiliki pengaruh, dipengaruhi sebesar 5 ton meter. Dan ini nggak berhenti di sini. Dari MIAB ini juga dia akan mempengaruhi yang ini besarnya 5, sorry ini mungkin ini ya, 5 ton meter. Ini juga akan berpengaruh juga di MAB ini. Jadi ini 2,5 berasal dari setengah dari MAB, MBA ya. BA. Jadi setengahnya dari 5 ton gitu ya. Jadi nanti totalnya 10 tambah 2,5. Dan ini nggak berhenti di situ juga. MBA juga sekali lagi mendapatkan pengaruh sebesar 2,5, separuhnya, separuh dari 2,5. Misal 1,25 ton meter. Dan ini akan berlanjut 0, sekian gitu ya, setengah dari 1,25, dan sampai ini akan berulang terus sampai nilainya konvergen ke 0 gitu ya. Nanti kita akan total. Itulah secara definitif momen induksi. Itu kan kita akan ulang-ulang terus. Jadi sekali lagi momen induksi itu adalah pengaruh dari momen yang berada di seberangnya. Misal momen yang ada di seberangnya itu 10 ton meter, maka dia di titik BA itu akan memiliki pengaruh sebesar 5 ton meter. Nah, 5 ton meter ini akan mempengaruhi yang seberangnya lagi ya. Jadi separuhnya 2,5, kembali lagi ke BA, separuhnya kembali lagi ke AB, separuh, 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 sampai nanti konvergen nilainya sama dengan 0. Jadi nanti kalau ditotal, nanti akan ketahuan jumlah momen reaksinya. Jadi seperti itu. Itu adalah momen induksi atau kadang juga diberikan istilah carry over. Itu sama, merujuk ke sistem yang sama. Sekarang kita akan coba hitung ya. Jadi kita akan coba hitung. Di sini kita akan hapus dulu. Oke, jadi langkah pertama di sini nanti iterasinya akan beberapa kali ya. Ini kita kasih angka 1 dulu. Jadi ada MD1, ada MI1. Artinya nanti juga ada MD2, MI2, mungkin ada MD3 atau bahkan mungkin ya kita dapatkan sampai MD sampai 100 ya karena konvergennya belum ketemu. Itu bisa jadi. Tapi kita coba satu persatu dulu. Jadi kita hitung MD1. Jadi cara menghitung MD1 nilainya sama dengan jumlah momen yang berada di titik apa namanya simpul ya yang berkumpul itu titik B gitu ya. Kita lihat jadi ada biasanya saya kasihkan rumus gitu ya. Min FD dikali sigma momen. Di sigma momen gitu ya. Jadi di sini ada notasi negatif ini untuk apa namanya? Nanti kita akan mencari nilai apa namanya? Momen reaksi ya. Jadi kita sekali lagi khusus di MD1 ini kita kasih notasi negatif gitu ya. Jadi misal kita ketemu FD kemarin positif 0,46, 0,54, nanti kita dalam perhitungan MD itu kita negatifkan. Jadi kalau kita lihat di sini, nanti yang kita hitung itu adalah misal apa namanya? Kita lihat di sini ya. Di situ di MD1BA itu ada FD 0,46. Kemudian sigma momennya itu yang mana? Sigma momennya itu adalah momen primer yang akan kita lihat nantinya. Itu yang pertama ya. Jadi secara perhitungan kita mulai mungkin dari MD1 AB gitu ya. MD1 AB di mana kebetulan nilai FD-nya itu 0 ya. 0 dikali sigma momen misal di situ ada angka berapa? 1,92. Ini juga sama dengan 0. Berarti ini kita tulis 0. Kemudian MD1
BA. Di situ kita tulis main FD-nya itu 0,46, jadi min 0,46 dikali sigma momen. Jadi di situ ada negatif 4,29 dan 3,20. Jadi seperti ini. Kemudian kita hitung seperti biasa, secara matematik biasa. Jadi 3,20 dikurangi 4,29. Ketemunya negatif 1,09. Kemudian nanti ini kan akan kita kalikan dengan negatif ya. Negatif kali negatif positif. Jadi nanti hasilnya positif ya 1,09 dikali 0,46. Ketemu 5014. Ya, boleh kita tuliskan di situ. Oke, positif. Itu MD1BA. Kemudian ada MD1BC ya. Kemudian kita lihat di situ FD-nya sekali lagi 0,54 kita negatifkan. Negatif 0,54 dikali jumlah momen di situ ya 0, atau 4,29 negatif ya. Negatif 429 ditambah 3,20. Nanti di sini 0,54 kali 1,09 ini juga positif ya. 0,54 kali 1,9. 09 ya. 1,09 kali 0,54. Ketemunya 0,5886. Itu ya. Kemudian untuk apa namanya MDCB ini caranya akan sama seperti MDAB, di mana nanti karena FD-nya 0 ya sudah 0 gitu ya. Kemudian MI gitu ya. Oke, ini akan saya hapus. Untuk MI tadi secara definitif ini adalah pengaruh yang berasal dari momen yang berada di seberangnya gitu ya. Pertama MI1. Jadi MI1AB itu akan mendapat pengaruh dari MDBA gitu ya. Jadi pengaruhnya itu dari MDBA. Jadi dari sini ya. Di pengaruhnya dari sini. Sebesar 0,5. Jadi MI1 B nilainya sama dengan 0,5 kali 0,501. Jadi 2507. Itu ya. Kemudian MI1BA itu juga akan mendapatkan apa namanya momen induksi, pengaruh dari momen induksi atau carry over berasal dari momen yang berada di titik AB gitu ya. Jadi dari sana. Dan karena kebetulan momen di AB MD AB itu nilainya 0, maka MI-nya juga nilainya 0 gitu ya. 0. Kemudian MDBC dia akan mendapat carry over atau momen induksi dari momen CB yang berada di CB. Dan kebetulan sekali lagi karena nilai MCB-nya sama dengan 0 atau MDCB-nya sama dengan 0, maka 0 dibagi 2 juga nilainya sama dengan 0. Kemudian sekali lagi ini yang unik di momen induksi atau carry over, ini hanya berlaku di tumpuan speed. Ini hanya berlaku di tumpuan speed. Untuk tumpuannya sendi
itu maka nilainya itu sama dengan 0. Dia nggak akan memiliki carry over gitu ya, walaupun ada di titik BC misal di 0,58 gitu ya. Wah, dia nggak akan kena karena dia di situ tidak menahan momen karena tumpuannya dia sendi. Jadi 0 gitu ya untuk yang tumpuan sendi. Ini harap dipahami, dicermati itu ya. Kita harus lihat apakah tumpuannya ini jepit atau sendi ya. Dan ingat kemarin walaupun titik B itu sendi, yang kemarin saya sampaikan tumpuan sendi di tengah bentang, maka dia sifatnya seperti tumpuan jepit. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk iterasi yang selanjutnya. Kapan iterasi itu kita selesaikan gitu ya? Itu ketika nanti nilai MI itu sama dengan 0 atau mendekati 0, itu baru kita bisa berhenti iterasi. Di sini MI1 ada angka 0,25. Jadi perlu kita sekali lagi adakan iterasi untuk melihat apakah ini nanti bisa konvergen atau enggak sampai nanti ketemunya nilainya MI ya. MI terakhirnya nanti nilainya mendekati angka 0. Jadi nanti ini ada MD2 dan MI2. Ini seperti ini. Sekali lagi cara perhitungannya kita akan ulangi. MD2AB nilainya 0. Mengapa? Karena FD-nya 0. Kemudian MD2CP juga 0 karena ya FD-nya juga 0 gitu ya. Ya pertama karena FD-nya 0, ya karena di titik CP itu tumpuannya sendi. Makanya di situ tidak ada nilai momennya sama sekali. Sekarang kita coba lihat untuk MD2, BA, dan BC yang tadi di iterasi pertama itu ada angkanya. Kita tuliskan di sini secara rumus MD2BA itu adalah negatif 0,46 FD-nya. Nanti yang MD2 ini itu bukan lagi jumlah dari eh, tadi momen primer ya, dari momen primer BA dan momen primer BC itu yang di MD1, tapi yang di MD2 yang digunakan itu adalah momen induksi sebelumnya gitu ya, atau gampangnya momen yang berada satu baris di atasnya. Jadi MD2 itu adalah negatif FD dikali MI1 BA ditambah MI1 BC. Yang dihitung adalah angka itu di atasnya ya. Jadi dan kebetulan karena MI1BA dan MI1BC 0 gitu ya. Ya udah berarti ini 0,45 kali 0 sama dengan 0. Itu ya, ini 0. Kemudian ini juga sama berlaku untuk MD2 BC ya. Karena negatif 0,54 dikali 0. Maka ini 0. Kalau mau dituliskan MD2 BC 0,5 apa? 5 46 ya. 54 ya. Dikali MI1BA dan MI1BC. Jadi itu untuk MD2. Kemudian untuk MI1 secara skema itu akan mirip seperti yang di MI1, MI2 itu skemanya akan sama. Anak panahnya, pengaruhnya itu akan sama, tinggal mungkin angkanya yang akan berbeda. Jadi saya tuliskan anak panah di situ untuk menunjukkan bahwa itu adalah pengaruh ya, atau pengaruh dari momen induksi nilainya separuh dari angka-angka sebelumnya. Jadi 0,25 itu awalnya dari mana? Dari separuhnya 0,5014. 0 itu ya yang ini ya. Ya nanti silahkan dilihat. Kemudian MI2 kita lihat di situ, dan karena kebetulan MD2-nya nilainya 0 semua, dibagi 2 pun nilainya juga sama 0. Nah, ini yang tadi saya bilang harus konvergen baru iterasi ini kita berhentikan. Karena nanti kalau kita teruskan ke bawah, misal ada MD2, MD3, MI1, ya nilainya tetap sama dengan 0, nggak akan berubah. Maka kita bisa stop di sini. Oke.
Setelah kita stop di sini, langkah belum selesai. Kita harus hitung totalnya. Jadi ada M total. Nah, M total ini yang dihitung itu adalah mulai dari momen primer sampai ke MI iterasi terakhir gitu ya. Misal di sini M total AB itu ya dihitungnya 1,92 ditambah 0,25 gitu ya. Jadi 1,92 tambah 0,2507. Misal ketemunya 2,17 positif. Kemudian momen total BA, berarti di situ kita hitung, hati-hati ya, FD jangan dihitung. Jadi mulainya adalah MP-nya. Jadi yang dihitung mulai MP sampai ke momen induksi iterasi terakhir. Berarti di situ kita hitung negatif 4,29, kemudian ditambah 0,5014. Ketemunya 0, atau negatif ya, negatif 3,79. Itu untuk M total BA. M total BC berarti ya mulai 3,20 ditambah 0,588. Ketemunya positif 3,79. MCP karena 0 semua ya, dihitung 0 semua. Ini M totalnya. Ini juga belum selesai, ada langkah terakhir yaitu kita akan menghitung yang jadi tujuan kita dalam melaksanakan atau menganalisis menggunakan metode cross, yaitu kita akan menghitung momen reaksi. Jadi momen reaksi atau momen desain boleh ada dua ya, yang sering nyebutnya ya, ada yang nyebut momen reaksi, ada yang nyebutnya momen desain. Nah, momen reaksi ini itu nilainya itu sama dengan nih momen total, tapi arahnya ya yang kita balik atau kita kasih angka negatif gitu ya. Yang awalnya momen total 2,17, di momen reaksi itu nanti kita tuliskan negatif 2,17. Kemudian momen reaksi dari BA berarti positif 3,79. Jadi tanda negatif positifnya kita balik gitu ya. Kemudian ini negatif 3,79, ini 0. Jadi ini selesai dalam metode cross untuk menghitung gaya-gaya momen. Kemudian sebenarnya saya ingin lanjut lagi untuk pembahasan di video ini. Jadi dalam menuliskan, jadi setelah dapatkan momen atau tabel, ini tabel cross gitu ya, tabel crossnya berarti kita kasih kesimpulan gitu ya. Jadi artinya M AB kita kasih simbol apa ya, aksen gitu ya, karena untuk membedakan antara momen primer sama momen reaksinya gitu ya. MAB itu negatif 2,17 ton meter, kemudian M aksen BA 3,79 ton meter, M aksen BC min 3,79 ton meter, kemudian M aksen CD CB ya 0 meter. Nah, ini saya ingin nanti untuk pengerjaan tugas bisa sampai ke sini ya. Jadi muncul tabel tabel crossnya, kemudian saya harap nggak cuma tabelnya saja ya, tapi langkahnya juga. Misal seperti tadi ya, kita dapatkan angka 0,5014 itu awalnya apa dikali apa gitu ya. Jadi nanti bisa, kemudian momen totalnya itu jumlahnya bagaimana, momen reaksinya jumlahnya caranya bagaimana gitu ya. Dan seterusnya nanti ada penjabarannya secara matematis. Nanti saya akan coba buatkan, saya buatkan rapi ya, lebih rapi lagi, khususnya di halaman yang ini, seperti yang halaman yang pertama dan kedua ini ya. Nanti akan saya buat lebih rapi. Kemudian sampai sini nanti saya ingin langkah ke-4 ya, berarti langkah ke-5. Saya ingin sampai nanti mahasiswa mengerjakan tugas bisa sampai ke free body diagram.
Ini penting dalam nantinya persiapan kita dalam perhitungan gaya reaksi. Kemarin kan saya sampaikan metode cross ini yang dikerjakan itu adalah mencari momennya dulu. Yang dicari momen dulu, setelah dapat momen baru dapat reaksi. Nah, untuk bisa mencari reaksi, untuk mempermudah kita buatkan suatu free body diagram. Sementara mungkin kita akan panggil soalnya, jadi biar kelihatan. Oke, boleh. Nanti. Oke, bentuk strukturnya akan seperti ini. Kemudian untuk dapat free body-nya, maka kita sekali lagi akan pecah ya, seperti yang di langkah pertama kemarin. Kita pecah antara batang AB dan batang BC begitu ya. Nanti silakan nanti dirapikan gitu ya. Di sini free body diagram yang bisa kita tampilkan di sini ya. Ini mungkin saya kasih warna tanda aja. Ini A, ini B, ini C. Yang bisa kita berikan itu adalah gaya momennya ya, yang sudah kita dapatkan angka-angkanya. Itu M aksen AB itu besarnya 2,17 ton meter. Jadi kemarin di pertemuan pertama kalau nggak salah, itu ketika saya menyebutkan ada momen primer, itu saya sebutkan momen primer itu dilukiskan di dalam batang. Kemudian momen reaksi seperti ini, M aksen AB, itu kita lukiskan di luar batang. Artinya nanti penulisan pelukisan momen reaksi itu berada di luar batang untuk mempermudah ya. Di situ ada besarnya 2,17 ton meter untuk M aksen AB. Di situ notasinya itu negatif. Artinya kalau negatif berarti arahnya putarannya seperti ini. 2,17 itu secara absolut, negatifnya itu menunjukkan arah putaran momen. Itu M aksen AB. Kemudian M aksen BA 3,79. Dan ini juga kebetulan MBA dan MBC itu sama ya, 2,79 gitu ya kalau kita absolutkan. Tapi di sini MBA itu positif. Positif berarti ke sini arahnya. Kemudian M aksen BC itu negatif. Kalau negatif berarti dia ke sana. Kemudian MCB 0 ini bisa kita hapus saja. Jadi ini adalah free body diagram untuk struktur yang akan kita tinjau. Langkah keenam itu sebenarnya perhitungan gaya reaksi, nanti mungkin di sesi kuliah Zoom kita akan bahas. Atau silakan kalau yang mahasiswa yang pengen kepo gitu ya, cara ngitung reaksi bagaimana sih setelah dapat ini, bisa lihat di video-video saya sebelumnya, itu ada banyak. Nanti bisa dipelajari sendiri, dan nanti misal ada bahasa sesuatu yang nggak dipahami di video saya dan waktu penjelasan juga mungkin miss juga saya sampaikan, bisa ditanyakan di kelas. Jadi saya minta untuk tugas bisa sampai ke free body diagram. Jadi mungkin yang di SIM itu sudah saya upload gitu ya, barusan tadi jam 11-an, jam berapa tadi, hanya momen primer, kekakuan batang, distribusi sampai ke tabel cross. Tapi saya minta ini nanti akan membedakan siapa yang melihat video ini atau enggak. Itu akan ketahuan kalau enggak lihat video ini ya paling sampai ke faktor distribusi atau ke tabel cross saja. Tapi saya minta nanti yang bisa bertahan untuk menyaksikan video saya terakhir ini tugas sampai ke free body diagram seperti ini. Kalau kemarin kan kalau nggak salah soalnya simple ya. Ya nanti silakan dikerjakan, karena seingat saya itu soalnya itu eh, tiga, tiga titik ya, sama 3 titik. Jadi kira-kira mungkin free body-nya akan mirip-mirip. Kalau nggak salah kemarin itu ada yang tumpuannya jepit semua, ada yang jepit sendi ya, saya lupa di kelas A atau kelas B. Nanti silakan menyesuaikan. Terutama di carry over-nya ya, carry over hati-hati. Sekali lagi carry over itu hanya berlaku untuk tumpuan jepit.
Kalau tumpuannya sendi, maka nilainya sama dengan nol. Jadi seperti itu. Baik, mungkin itu kira-kira untuk video tambahan materi di kelas A dan kelas B. Semoga bisa dipahami. Misal ada pertanyaan, bisa datang ke ruangan saya. Kalau Japri, saya sarankan jangan karena banyak yang WA ke saya itu akhirnya ketumpuk-tumpuk. Jadi kalau misal memang butuh sesuatu yang cepat, bisa datang ke ruangan saya. Jauh saya setiap minggu atau setiap hari datang ke kampus terus. Baik, terima kasih atas perhatiannya sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.